Saudara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan reses masa sidang 1 tahun 2022. Rapat paripurna ini merupakan rapat perdana yang dilakukan DPRD Kampar di tahun 2023, di mana DPRD Kampar berharap laporan reses yang telah disampaikan oleh masing-masing juru bicara daerah pemilihan dapat ditindaklanjuti. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Selasa siang kembali digelar di awal tahun 2023 dengan agenda penyampaian laporan reses masa sidang 1 tahun 2022. Rapat paripurna ini hanya dipimpin Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar, Fahmil, dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan dihadiri 23 anggota DPRD Kampar. Anggota DPRD Kampar dari daerah pemilihan 1, Agus Chandra menyampaikan, kegiatan ini sebenarnya telah menjadi agenda rutin setiap anggota DPRD Kampar usai turun ke daerah pemilihan. Namun yang ingin disampaikan substansinya adalah dalam laporan reses tersebut merupakan usulan dari seluruh konstituen yang terwakili di DPRD Kampar ini. Oleh karena itu, ia minta dengan sangat agar dari pihak eksekutif dapat mempelajarinya dengan baik, agar apa yang sebelumnya diusulkan kepada anggota DPRD tersebut bisa diwujudkan, bukan hanya dijadikan laporan formalitas saja. Masih kalau untuk usulan-usulan yang kami dengar dari masyarakat tidak lari juga dari infrastruktur, tapi ada sedikit konsentrasi untuk peningkatan mutu pendidikan. Kita lihat sapras atau sarana prasarana untuk mendukung proses belajar mengajar itu perlu peningkatan oleh pemerintah daerah, terutama soal rehab ruangan, kemudian alat belajar itu baik yang berbentuk laboratorium maupun yang berbentuk dari ruang kelas. Kemudian sekolah juga minta untuk melakukan perbaikan untuk WC atau MCK. Jadi masih mendominasi seperti itu. Dan kita lihat kebutuhan mobiler, rehab ruang dan rehab MCK itu di Kabupaten Kampar sangat dibutuhkan karena hampir sekolah WC-nya bermasalah semua. Itu saja. Sedangkan suara yang hampir sama disampaikan politikus dari Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan 6, Habibur Rahman. Dalam reses kemarin, ia banyak menyerap aspirasi masyarakat yang tidak jauh dari pembangunan infrastruktur. Khususnya jalan seperti jalan interpelasi, yang sampai saat ini tidak ada kelanjutannya lagi. Selain itu, masyarakat di Dapil 6 juga meminta adanya pemerataan tenaga kesehatan, khususnya dokter dan dokter gigi. Sebab ada di salah satu puskesmas di Kecamatan Kampar Kiri Hulu yang tidak memiliki dokter gigi. Kondisi ini mesti menjadi prioritas oleh eksekutif. Reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Dapil 6 sebanyak 6 orang dapat kami simpulkan, terutama masalah infrastruktur, yaitu jalan dari Lipat Kain sampai ke Tanjung Melit yang saat ini sangat memprihatinkan. Dan begitu juga dengan jalur interpretasi yang dahulunya sangat diistimewakan, sampai hari ini tidak terlaksana progres pembangunan jalur interpretasi tersebut. Dan begitu juga dengan berharap penempatan tenaga kesehatan yang ada di rantau Kampar Kiri Dapil 6 itu supaya diratakan. Karena ada di salah satu puskesmas di Kampar Kiri Hulu tidak ada dokter giginya. Dan begitu juga mengenai jembatan Rantau Kasih yang harus disegerakan progresnya, dan jalan itu merupakan jalan yang ditempuh oleh masyarakat Kampar menuju Kabupaten Kuantan Sengingi. Dari laporan reses ini kan biasanya tidak semua yang menjadi perhatian pemerintah. Bagaimana nanti teman-teman di Dapil 6 mendesak eksekutif untuk bisa menjadikan ini prioritas? Terkait realisasinya hasil reses ini, tentu kita harus komunikasi yang intens dengan pihak eksekutif, terutama mungkin dengan Pak Bupati, karena yang menjadi sekarang prioritas adalah infrastruktur dan itu menelan biaya sangat besar. Tentu kita akan sampaikan kepada Bupati dan juga kepada TAPD. Wakil Ketua DPRD Kampar, Fahmil, menyampaikan setelah penyampaian laporan reses ini nantinya pimpinan DPRD Kampar akan membangun komunikasi dengan pihak eksekutif agar apa yang menjadi aspirasi masyarakat saat dilakukan reses oleh masing-masing anggota benar-benar dijadikan skala prioritas dalam menyusun rencana program kegiatan maupun penyusunan anggaran pada APBD selanjutnya. Sebab kita juga tidak ingin kegiatan reses ini hanya seperti kegiatan seremonial belaka.
Tes itu kan kita laksanakan seluruh stakeholder di tempat kita konstituen itu menyampaikan beberapa macam kegiatan dan usulan-usulan. Nanti kita akan komunikasikan dengan OPD dulu, OPD yang bersangkutan ya seperti apa teknis aturan dan regulasi yang ada. Setelah itu baru kita bicarakan dengan tingkat pimpinan dengan PJ Bupati ya dan juga tim anggaran di Kabupaten Kampar seperti apa untuk skala prioritas yang akan kita lakukan sehingga nanti tidak terakomodir sesuai dengan aturan yang ada. Dalam rapat paripurna kali ini, masing-masing juru bicara daerah pemilihan hanya menyerahkan laporan reses mereka tidak dibacakan, seperti pada rapat paripurna dengan agenda yang sama sebelumnya. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan.